Mimpi buruk Amerika menjadi raksasa ekonomi bukan dari Rusia, tetapi dari negara kita, negara Indonesia. Ketika Indonesia meluncurkan QRIS atau sistem keuangan yang akan menguasai seluruh dunia, yang mana dalam waktu 1 tahun saja, ya transaksi yang bisa digulung oleh QRIS tadi mencapai ribuan miliar triliun. Teman-teman bayangkan ribuan miliar triliun. Itu kalau sampai berjalan 10 tahun udah berapa penghasilan Indonesia? Dari QRIS saja. Yang mana Amerika dengan keras ya mengecam penggunaan QRIS, mengintervensi Indonesia supaya Indonesia menghentikan penggunaan QRIS. Salah satu politik mereka dengan cara menaikkan pajak ekspor impor perdagangan kita antara Indonesia dengan Amerika. Salah satunya itu teman-teman. Tapi mereka nggak berhasil. QRIS akan mendunia. Jadi itulah kehebatan Bapak Jokowi yang mana QRIS tadi diluncurkan di era kepemimpinan Bapak Jokowi. Saya garis bawahi ya. Memang yang namanya QR Code adalah penemuan Jepang, tetapi QRIS murni karya anak bangsa, murni karya Indonesia yang akan mendunia. Ketika QRIS tadi mendunia teman-teman, maka seluruh transaksi yang ada di dunia akan dikelola oleh Indonesia dan akan membayar pajak royalti kepada Indonesia. Coba saya mau tanya ke tim sebelah yang tidak mendukung Bapak Jokowi, tidak mendukung pemerintah dan selalu ingin menghancurkan pemerintah. Yang kemarin lu mau memaksurkan Gibran Raka Buming Raka, sekarang gua tanya isi kepala lu. Lu paham gak dengan narasi yang gua sampaikan ini? Lu lawan dengan narasi yang pintar juga, jangan dengan narasi yang bodoh. Narasi mengatakan Bapak Jokowi itu korupsi, mana buktinya? Gak ada, nol. Ini negara hukum. Ketika seseorang itu dikatakan bersalah, maka harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jika tanpa ada hal itu, maka kalian bicara omong kosong, sama seperti ayam berkokok. Jika sudah sedalam ini saya membuat narasi, dan masih ada yang belum paham, dan masih menjadi kaum pembenci, maka saya curiga bahwa makanan yang kalian makan adalah makanan basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hamdan wa syukran lillah ba'd. Sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, semoga kabar kita semuanya dalam kesempatan ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku dimanapun berada, semakin kesini kalau kita perhatikan narasi-narasi yang terus dilontarkan kelompok daripada Roy Suryo CS, kita semakin menemukan siapa Pak Jokowi sebetulnya dan bagaimana cara Pak Jokowi menaklukkan 16 negara di dunia ini. Ada sebuah video yang wajib kita simak supaya kita bisa menilai ya, kenapa Pak Jokowi banyak dibenci dan kenapa Pak Jokowi banyak difitnah. Ternyata antek-antek daripada 16 negara ini yang yang tidak mengikuti cara Pak Jokowi ternyata menjalar ke Indonesia. Mungkin saja diantaranya Roy Suryo CS ini adalah antek-antek orang yang tidak suka dengan 16 negara yang pada saat itu di Italia Pak Jokowi tidak mendatangani supaya Indonesia bisa ekspor nikel lagi, ekspor bahan mentah lagi. Ini sungguh berani saudara. Mari kita lihat dan wajib kita simak video berikut ini. Inilah kisah Presiden Jokowi pernah membuat 16 negara anggota G20 dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia terpaksa harus gigit jari. Kejadian itu terjadi di Roma, Italia pada tahun 2021 lalu. Ruangan pertemuan dan agenda sudah mereka persiapkan. Ke-16 negara itu sudah masuk ke ruangan dan menanti kedatangan Jokowi. Namun mereka terpaksa harus bubar seketika lantaran Presiden Jokowi tiba-tiba balik badan tepat di depan pintu ruangan pertemuan. Jokowi memutuskan untuk batal hadir seketika karena mencium aroma kurang sedap. Kisah tersebut diungkap sendiri oleh Jokowi pada Kamis 23 Desember 2021 lalu. Cerita ini memang tidak banyak diekspos di media, namun dibenarkan oleh sejumlah menteri Jokowi. Jokowi pun lantas menceritakan sepenggal peristiwa yang dialami Indonesia pada perhelatan G20 di Roma, Italia. Akhirnya, wah bagus nih, kita ikut. Namun setelah membaca detail kerjasama, Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan, ada klausul yang mengharuskan Indonesia untuk terus mengekspor bahan mentah saat Indonesia sudah menekan larangan ekspor nikel.
Setelah mengetahui secara jelas maksud terselubung dari kerjasama itu, kepala negara langsung menghentikan langkahnya. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Kita mau masuk ke ruangan, enggak. Kita nggak ikut. Seketika juga, semua anggota forum yang ada di dalam ruangan satu persatu keluar. Pertemuan buyar dan bubar. Jokowi pun menegaskan bahwa pertemuan itu rupanya sedang mengincar Indonesia. Hal itu memang terbukti saat dirinya menolak untuk ikut tanda tangan. Temuan pun Jokowi menegaskan dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia dalam hal ini memiliki peran yang cukup besar. Pada momen HUT ke-7 PSI itu, Presiden Jokowi juga menceritakan pengalaman saat mengambil alih saham PT Freeport Indonesia beberapa tahun lalu. Ia mengaku banyak menerima ancaman demi mendapatkan 51 saham Freeport, termasuk dari intelijen negara. Namun Jokowi menganggap ancaman itu hanya sebatas gertakan yang mencoba menakut-nakutinya. Ancaman itu tak lantas membuatnya mundur untuk mendapatkan saham Freeport. Kadang-kadang kita terbayang-bayang oleh ketakutan kita sendiri. Dulu waktu kita sudah berada di tangan Indonesia, hilirisasi harus dilakukan. Dulu suruh bikin smelter saja berpuluh-puluh tahun nggak geleng-geleng terus. Sekarang nggak bisa, kita udah 51% bikin smelter. Langsung nyatanya saya perintah, di Gresik sudah langsung dimulai. Karena memang pemiliknya kita sekarang. Meski kerap dinilai lemah dan tidak kompeten, bahkan disebut pelanga-pelongo oleh para oposisi, Presiden Jokowi ternyata memiliki sisi keberanian yang luar biasa. Dengan keyakinannya untuk berpihak kepada rakyat, dia tidak takut sama sekali dengan ancaman ataupun tekanan dari para elit maupun mafia yang menjadi backingnya. Jokowi juga pernah menceritakan bahwa saat dia memulai pemerintahannya, dia melihat perusahaan negara Petral, anak perusahaan Pertamina, syarat dengan para mafia. Ratusan triliun negara setiap tahunnya mengalami kerugian akibat permainan mafia di Petral. Ketika dia mengeluarkan perintah untuk membubarkan Petral, dia ditakut-takuti oleh banyak pihak. Katanya, jika Petral dibubarkan, Pak Kejaksaan, Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Kini Presiden Jokowi berada di ujung masa jabatannya. Kita kehilangan sosok pemberani yang mempertaruhkan segalanya demi Indonesia. Hati-hati dengan kelompok Roy Suryo CS, dengan kelompok pembenci Jokowi. Dia mempunyai rasa benci dan rasa balas dendam kepada Jokowi. Hati-hati, nanti Indonesia akan kembali ke titik tak bisa balik. Sungguh berani Pak Jokowi ini, sungguh berani. Putra Nusantara yang berani ke depan demi negara dan bangsa serta rakyat Indonesia. Luar biasa. Itulah sahabat semuanya, keberanian Pak Jokowi demi kedaulatan rakyat Republik Indonesia. Nah, seperti itu sahabat semuanya. Jadi pantas saja Pak Jokowi banyak yang membenci serta memfitnah. Menurut Roy Suryo CS, peneliti gaib, katanya ijazah Pak Jokowi palsu. Kita semakin curiga yang namanya Rismon CS atau Roy Suryo CS ini sudah pasti di backup oleh orang-orang yang sakit hati karena ekspor ditutup oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi itu menghadapi 16 negara, beliau tidak takut. Beliau sangat berani sekali, saudara, untuk tidak menandatangani dalam G20 di Itali pada saat itu. Bagaimana tidak luar biasa, bagaimana tidak berani. Beliau hanya seorang tukang kayu, beliau hanya seorang yang pelunga-pelongo, kata Roy Suryo CS. Beliau sangat berani sekali, saudara. Kan seperti itu. Nah, itu baru urusan di luar negeri. Belum lagi urusan di dalam
negeri. Nah, ada kesaksian di dalam negeri. Siapa yang menjadi saksi? Yaitu Bapak Yusuf Kalla, yang sempat 5 tahun beliau mendampingi Pak Jokowi. Mari kita simak videonya, biar tidak penasaran. Mari kita simak video berikut ini. Apakah pemerintah serius, Pak Jokowi? Saya termasuk bahagian dari pemerintahan yang lalu dengan Pak Jokowi. Saya tidak pernah melihat presiden yang seserius itu untuk melihat rakyatnya. Tiap hari ini di sini, tadi ada di Balikpapan, besok dia akan ke Sumatera. Jadi kalau artian bagaimana menyapa rakyat secara langsung, yang paling serius ini beliau. Bahwa pembangunan itu tentu dijalankan juga sesuai dengan keadaan. Ini kita yang keduanya, ada periode kedua, kita tidak bisa menilai. Karena tiba-tiba ada COVID-19 yang tentu akhirnya seserius apapun dulu, maka yang didahulukan serius bagaimana pandemi ini turun atau menurun atau sembuh kita. Nah, tapi ini tidak bisa, pemerintahan apapun di dunia ini bermasalah. Jadi kita tidak bisa mengukur, tapi kalau diukur dapat perbandingan antara Singapura, Malaysia, besarnya orang kena COVID dibanding dengan jumlah penduduk, Indonesia paling kecil. Paling kecil. Jadi dari situ kita melihat bagaimana pemerintah juga serius dalam hal itu. Apabila serius itu diartikan bahwa melihat rakyat itu dengan baik dan melihat pembangunan dengan baik. Bahwa kemudian pemerintah banyak utang itu akibat daripada COVID yang tidak bisa dihindari. Nah, jadi beliau ini paham bagaimana perlihatkan taring pemimpin orang nomor 1 di negara besar Republik Indonesia depan pemimpin 16 negara. Dan beliau pun di dalam negeri sangat dicintai, dan semua pulau, semua provinsi di senusantara dari Sabang sampai Merauke beliau sambangi, yang barusan kita saksikan bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Nah, untuk itu sahabatku semuanya yang baik hati dimanapun Anda berada, lagi-lagi saya berharap kepada Polda Metro Jaya untuk segera memberikan status kepada gerombolan-gerombolan ini, supaya rakyat menatap masa depan lebih percaya diri sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita lihat bersama, belum 1 tahun dilanjutkannya pembangunan ekonomi infrastruktur oleh Presiden Prabowo Subianto. Sekarang sudah kita mulai merasakan peningkatan ekonomi dengan adanya MBG, makan gratis di pelosok Nusantara. Ekonomi sekarang sudah mulai terasa, mulai bangkit, serta mulai dirasakan oleh masyarakat hadirnya negara. Terima kasih sahabat semuanya, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berapa Indonesia, semoga negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan kita semuanya menjadi warga negara yang bangga akan negeri sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.